Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lil anam. وبلغنا شهر الصيام وشهر القيام ووفقنا بفتحه التمام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله لا نبي بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم تسليما كثيرا وبعد. الله أكبر 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 Allahu akbar walil hamd walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri 1441 Hijriah rahimahullah, 1441 tahun yang lalu. Oh tidak, 1440 tahun yang lalu. Karena puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mensyariatkan Idul Fitri, dan kita menyanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena 1400 tahun yang lalu itu telah mewakili alam semesta untuk senantiasa bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur bahwa kita menjadi salah satu dari hamba Allah sejak Rasulullah hadir di bumi ini, yang sebelumnya 8.000 tahun sebelumnya, sejak Adam sampai Rasulullah, lalu dari Rasulullah ke kita 1440 tahun yang lalu, mengumandangkan takbir, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini adalah sebuah karunia besar bagi kita, karena dalam banyak riwayat hadis, orang yang senantiasa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dalam hadis yang berbeda memiliki keutamaan yang luar biasa, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak nanti. 4 kalimat ini yang bisa menjawab seluruh masalah hidup kita di dunia dan untuk keselamatan kita di akhirat. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Corona hadir sekarang tidak lain dan tidak bukan semata-mata sebagai ujian buat kita. Para nabi sebelum Rasulullah, mereka diazab oleh Allah. Perahu Nabi Nuh ditenggelamkan, kaum Ad, kaum Samud, bumi dibolak-balik. Hari ini kita diberi corona, dunia mengguncang,
dunia seperti tidak tahu harus berbuat apa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Ramadan dengan puasa dan berperang, benar-benar berperang. Kita enak-enak saja dibanding ujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain melawan perang nyata musuh, juga melawan perang hati yang menggoda harta rampasan pada saat itu. Kita hari ini diberi ujian oleh Allah sebenarnya tidak berat-berat amat. Tetapi kita tahu musuh kita membesarkannya seperti berlebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Corona seperti sesuatu yang tidak ada lagi solusinya. Padahal kalimat takbir Allahu Akbar di dalam Al-Quran, wa kabbirhu takbira, di surah Al-Isra ayat 111 ya. Di awal ayat itu Allah mengatakan wa qulil hamdulillah, Muhammad, sampaikan kepada umatmu alhamdulillah. Tentu kalimat alhamdulillah itu ala kulli halin wa fi kulli hal, dalam segala keadaan, waktu maupun tempat, apapun yang terjadi dalam suatu tempat dan dalam suatu zaman, qulil hamdulillah Muhammad, tetap ucapkan alhamdulillah. Ulah kerasa kusuk teh aya kudu teh kayak tidak ada pegangan. Saya sudah berikan Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah. Ulah ragu dengan semua keadaan. Jemaah rahimakumullah, kondisi corona tidak 100% menjadi peristiwa yang alami. Boleh jadi, bisa jadi memang ada permainan-permainan. Di samping peristiwa ini juga memang dihadirkan Allah agar kita banyak-banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ingat peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim harus melawan setan selama 4 hari yang menggoda dia di Mina. Ketika digoda agar tidak menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam, anaknya, digoda terus Nabi Ibrahim. Apa yang Allah berikan kepada Ibrahim? Cukup Ibrahim katakan Allahu Akbar. Makanya kalau kita haji, kita melempar tiang 1, tiang 2, tiang 3, hari pertama, kedua, ketiga, keempat dengan 70 batu. Itu setiap kali melempar 70 kali takbir bismillahi Allahu Akbar. Itu simbol. Jadi musuh kita itu memang yang paling besar adalah setan. Itu sebabnya di dalam hampir semua ayat-ayat yang ditujukan kepada iblis, yang ada adalah kalimat takabbur dari kata kabir, kabbara yukabbiru, takbir, istakbara yastakbiru, istikbar, angkuh, sombong. Dan itu adalah karakter iblis. Itu sebabnya kalau ada di antara manusia yang berperilaku sombong dan angkuh, boleh jadi corona ini hadir karena manusia di dunia ini sudah angkuh, melebihi keangkuhannya yang normal, yang wajar. Sampai-sampai ada kelompok makar di dunia yang ingin menguasai dunia. Ya, kita tahu negara-negara besar berusaha membuat panas melebihi dari panasnya matahari. Dingin dia ciptakan melebihi daripada dinginnya di kutub sana.
Kata Allah, sombong benar manusia ini. Tak kasih virus secuil saja, langsung kalah kabur. Waduh, gawat. Kita rugi. Amerika harus keluar 3 triliun dolar. Indonesia harus keluar berapa? 300 triliun lebih. Waduh, akan terjadi polarisasi, akan terjadi perang dunia ketiga. Banyak sekali ramalan. Itu sebabnya perumpamaan Allah di dalam Al-Quran. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah mengambil perumpamaan nyamuk untuk kita lawan saja. Kalau Allah ciptakan itu sebagai virus, sudah. Tidak perlu perang besar, tidak perlu nuklir, tidak perlu bom. Tidak perlu itu untuk membunuh misalnya Jepang dulu dengan bom Hiroshima dan Nagasaki. 3 juta yang habis waktu itu sekaligus. Sekarang Allah berikan contoh coronavirus. Apakah virus itu dibuat atau itu terjadi alami? Tidak penting. Yang penting adalah bahwa itu membuat sekarang manusia, dan seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Taufan, bahwa memang menyikapi ini ya kita harus tidak bersikap ifrat, la tafrita wala ifrat, ya, tetap stabil, karena mental yang paling kuat menghadapi sudah 8 menit, yang paling kuat menghadapi ujian seperti ini adalah insya Allah orang Islam. Insya Allah, Bapak Ibu harus yakin itu. Insya Allah. Kenapa? Karena kita punya Al-Quran. Kita punya petunjuk hidup. Kalau orang luar apa? Ngandalkan akal, unggul. Akal, otak, cerdas, brilian. Kumaha baru virus begitu sudah tidak bisa berpikir. Waduh, hancur. Buat timbunan, simpan berasnya sebanyak-banyaknya. Bahaya ini, bakal kacau. Simpan, golok, simpan. Nanti ada ini, kita siap-siap. Baru virus. Nah, itu jemaah rahimakumullah. Kita harus banyak istighfar. Ya, kita harus banyak istighfar. Beristighfar, banyak mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka takdir yang kita kumandangkan hari ini mudah-mudahan menjadi kekuatan dan benteng buat kita dalam menghadapi semua persoalan-persoalan hidup kita. Jemaah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Untuk itu mari kita memperkuat ikhtiar kita kepada Allah, memperkuat zikir kita kepada Allah, memperkuat doa kita kepada Allah sembari berusaha. Semoga saja masalah kehidupan ini bisa kita lalui tanpa harus ada keraguan. Jangan sampai kita ikut-ikutan takut, ya. Takut dengan ciptaan Allah, dan itu bisa mengancam kesyirikan kita. Kita bisa musyrik. Jemaah rahimakumullah, khutbah singkat ini kami ingin akhiri dengan anjuran kepada diri saya sendiri dan kita semua. Mari kita sama-sama perkuat ketakwaan kita kepada Allah. Semoga berkah Ramadan kita bisa bawa sampai kita mati. Kalau memang Ramadan kemarin kita dapat berkahnya, insya Allah mengalir sampai kita mati. Kita tahu di sana ada Lailatul Qadar. Di sana ada 83 tahun. Akankah kita hidup 83 tahun ke depan? Maka kalau berkah Ramadan 30 hari genap lagi kan? Genap lagi. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini adalah karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Jemaah rahimakumullah. Yang kedua, kita harus banyak-banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini penting kalimat ini. Ini kata kunci. Ya, ini kata kunci untuk sampai kepada puncak tauhid. Ini 4 kata kuncinya. Ya. Setiap kalimat punya musuh. Setiap kalimat
punya keistimewaan. Setiap kalimat itu menjadi bekal besar, tidak di dunia maupun di akhirat. Terakhir, salah satu isi berkah Ramadan adalah saling memaafkan. Maka kita mari berlapang dada untuk saling memaafkan. Karena manusia itu, antar manusia itu dosa terberatnya adalah ketika dia tidak mampu saling memaafkan. Ingat, ya, kita kemarin 1 bulan penuh membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah Maha Pemaaf. Kita bukan Maha Pemaaf. Manusia itu tidak Maha Pemaaf. Yang Maha Pemaaf itu Allah. Tetapi kita harus berusaha. Hari ini mari kita kosong-kosong dengan siapapun dan dalam masalah apapun, mari kita saling memaafkan. Karena ini adalah salah satu pesan bulan suci Ramadan. Doa yang khusus di bulan Ramadan disampaikan Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka jemaah rahimakumullah, mari saling memaafkan. Secara pribadi, saya mohon maaf keluarga besar, mohon maaf pada kita semua. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin, berkah Ramadan kita bisa kita gunakan seterusnya. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita akan baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.